أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal-hal gaib. Sesuatu yang gaib ini merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan, maupun oleh sebab-sebab lainnya. Banyak hal gaib bagi manusia, serta beragam pula tingkat kegaibannya. Pertama, ada gaib yang tidak dapat terungkap sama sekali, karena hanya Allah yang mengetahuinya, contoh kematian. Kedua, gaib yang tidak diketahui seseorang tetapi bisa diketahui oleh orang lain, contoh ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi dan tertutup. Sejumlah akar kata yang sama, di antaranya majnun, manusia yang tertutup akalnya, janin, bayi yang masih dalam kandungan, karena ketertutupannya oleh perut ibu, al-junah, perisai, karena ia menutupi seseorang dari gangguan, junah, orang munafik menjadikan sumpah untuk menutupi kesalahan dan menghindar dari kecaman dan sanksi, janan, kalbu manusia, karena ia dan isi hati tertutup dari pandangan serta pengetahuan. Iblis, atau sang awal, adalah golongan jin yang memiliki cita-cita menjerumuskan manusia, atau mendorong manusia untuk menjadi pelaku dosa. Itulah kejahatan iblis yang diikuti oleh banyak anak buahnya, hingga saat ini. Selain kejahatan semua makhluknya, secara khusus disebutkan berbagai kejahatan yang tersembunyi. Keburukan sesuatu yang gelap merupakan pangkal semua kerusakan. Contohnya, ketika malam gelap, penglihatan manusia menjadi terbatas. Akibatnya, banyak bahaya yang mengancam manusia tanpa dia ketahui. Karena gelap, terlebih banyak orang terlelap, para pelaku kejahatan, seperti pencuri, perampok, pembunuh atau pemerkosa lebih memilih menjalankan aksinya di malam hari. Juga karena gelap, berbagai bencana yang datang di malam lebih sulit dihindari. Tak aneh jika benar-benar manusia membutuhkan perlindungan dari semua kejahatan saat malam gelap. Perintah untuk berlindung kepada Allah jelas menunjukkan demikian. Terhadap berbagai keburukan dan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, dipastikan manusia tidak mampu mengatasinya sendiri. Apalagi terhadap keburukan dan kejahatan yang tersembunyi. Kejahatan yang tersembunyi juga bisa diartikan dengan kejahatan yang dipoles agar terlihat baik, seperti apa yang dilakukan sang akhir, yaitu Al-Masih ad-Dajjal. Kemampuan Dajjal, salah satunya adalah dengan memoles keburukan, agar terlihat baik, atau menutupi keburukan dengan suatu tipuan, agar terlihat baik. Oleh karena itu, banyak manusia tertipu oleh kejahatan Dajjal ini. Kejahatan tersembunyi, penjahat yang bersembunyi adalah ancaman terbesar bagi manusia. Tak heran jika fitnah ini disebut-sebut sebagai fitnah dan cobaan terbesar sepanjang sejarah manusia, dan ini terjadi di akhir zaman. Di mana manusia bisa merasa sedang melakukan kebaikan, namun nyatanya tidak. Tipuan yang paling menipu adalah tipuan yang menjadikan yang ditipu tidak merasa tertipu. Bahkan merasa sedang diberikan kebaikan. Dia akan menampilkan wajah keburukan tampak nyata sebagai kebaikan yang hakiki di mata dan hati manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 terdapat pernyataan bahwa setan menjanjikan kemiskinan dan memerintahkan pelit. Dalam tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyat ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat 268 ditemukan analisa psikologis tentang kalimat menjanjikan dan memerintahkan yang dilakukan setan terhadap manusia. Bahwa setan, sampai kapanpun, tidak akan mampu memerintahkan manusia untuk pelit. Karena pelit merupakan sifat yang bertentangan dengan hati nurani, fitrah. Karenanya, dalam Al-Baqarah 268, pelit disebutkan dengan al-fahsya. Manusia tidak akan mau menurutinya, tapi setan mengerti bagaimana menyampaikan pesan bisikannya kepada manusia agar dituruti. Ia cukup mengatakan kepada manusia yang hendak sedekah, "Kamu mau miskin?" Pasti jawabannya tidak mau, karena kemiskinan merupakan hal yang tidak disukai secara naluri. Kemudian setan mengatakan, "Kalau tidak mau, tahan hartamu. Karena jika tidak ditahan, maka akan habis dan kamu menjadi miskin." Hal ini sama dengan teknik komunikasi atau memasukkan sugesti dalam hipnotis. Ibnu Katsir mengaitkan al-waswas ini dengan setan korin,
yang terdapat dalam surah Al-Zukhruf ayat 36. Bahwa orang yang hatinya lalai dari Allah akan ditemani setan. Disebut Qarin, artinya teman yang selalu menemani dalam keadaan apapun, kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Bahkan termasuk ketika orang tersebut sedang berbulan madu dengan istrinya maka Qarin ikut berbulan madu juga. Menafsirkan Al-Waswas dengan Qarin adalah sesuai dengan sifat Al-Waswas yang dilukiskan sebagai Al-Khonas. Berasal dari kata honasa, artinya bersembunyi. Hal ini, berdasarkan penafsiran yang disandarkan oleh para mufasir kepada Rasulullah dan para sahabat, karena setan bukanlah Al-Waswas lagi jika hati manusia tak terputus ingatnya pada Allah. Setan dengan segala macam rayuan mautnya tidak berbahaya terhadap hati yang aktif berzikir kepadanya. Tapi Al-Khonas ini, selain menunjukkan bahwa Al-Waswas selalu kalah menghadapi hati yang aktif berzikir, menunjukkan sebuah strategi untuk menyerang balik dari arah yang lengah. Al-Razi, dalam Mafati Al-Ghaib, menyatakan bahwa Al-Khanas menunjukkan profesi. Ibn Ashur mengemukakan, Al-Khanas menunjukkan seringnya setan melakukan pekerjaan sembunyi tersebut sampai sudah menjadi rutinitasnya. Atau disebut selalu, dan setiap. Pekerjaan sembunyi ini sama rutinnya dengan melakukan Al-Waswas. Hal ini tak lain menunjukkan setan tersebut profesional dan bekerja sangat fokus, karena satu manusia satu setan, bahkan lebih. Mereka tidak akan berhenti bekerja dan berusaha mendapatkan hati manusia untuk menjadi temannya. Walau harus dengan berbagai macam cara. Jatuh, bangkit lagi, gagal, mengulang lagi. Imam Al-Bikai mengatakan hal tersebut sebagaimana terlihat pada pengulangan huruf wawu dan sin, yang menyusun kata Al-Waswas. Mereka selalu datang dan pergi dari arah yang tidak diketahui manusia. Dan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Yasin ayat 62, dalam sepanjang sejarah hidup manusia, cara mereka telah terbukti sukses.